إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak diberi nikmat dan karunia oleh Allah harus banyak mensyukuri nikmat dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempergunakan dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung hambanya yang mau mensucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang mau mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi mereka orang-orang yang justru mengotori jiwanya. Bahkan sucinya jiwa bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari kiamat, hari di mana tidak ada faidah lagi harta yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan, anak-anak yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan, kecuali hamba Allah yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari semua noda-noda penyakit jiwa. Sidang jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa agar jiwa mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa mudah untuk ditundukkan dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah rahimakumullah, cara untuk mensucikan jiwa yang pertama dan yang paling utama adalah membersihkan jiwa dari semua penyakit-penyakit kesyirikan. Mensucikan jiwa agar jiwa betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, perkara tauhid adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang mana tujuan Allah ciptakan kita dan seluruh alam semesta ini sebagai sarana dan prasarana kehidupan kita, tujuannya adalah tauhid, agar kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah telah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, demikian pula tidaklah aku ciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembah hanya kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tujuan tauhid ini Allah turunkan kitab-kitabnya. Dengan tujuan tauhid ini Allah utus seluruh rasul-rasulnya. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul. Tujuannya agar mereka para rasul berdakwah, mengajak kaumnya, mengajak umatnya, an ibudullaha, sembahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Wahai Muhammad, tidaklah aku itu seorang rasul pun sebelum engkau kecuali pasti aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'buduni, sembahlah hanya kepadaku. Mensucikan jiwa yang pertama adalah dengan cara mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, termasuk cara mensucikan jiwa ada dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, "Ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri." Mintalah langsung kepadaku, berdoalah langsung kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong dengan tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan aku seret masuk neraka dalam keadaan hina-hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah berarti sombong kepada Allah, merasa enggak butuh kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat akan dihinakan dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Ma min qalbin illa baini asabain min asabir rahman." Nabi telah bersabda, "Ma min qalbin illa baina isbaihi min asabir rahman. In asaa aqamahu wa in asaa azaghahu." Nabi telah bersabda, tidak ada satu hati pun seorang hamba kecuali di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kehendaki untuk diluruskan, maka Allah akan luruskan hatinya. Tapi ketika Allah kehendaki untuk menyesatkan, maka Allah akan simpangkan hatinya. Artinya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap lurus, agar jiwa kita bersih sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 24, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Andai saja bukan karena karunia Allah, tidak ada satu pun di antara kalian yang bisa suci jiwanya untuk selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha, tapi Allah mensucikan jiwa hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita harus banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar jiwa kita disucikan, dibersihkan oleh Allah sehingga mudah untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin banyak berdoa, semakin bersih jiwa seorang hamba. Semakin banyak dia memohon kepada Allah, semakin suci jiwa seorang hamba. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, cara untuk mensucikan jiwa kita adalah istiqamah dengan Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan firman Allah Al-Quranul Karim. Sidang jemaah rahimakumullah, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi lebih daripada itu kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kemudian kita berpegang teguh dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang ada di dalamnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'min. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wa shifaa'un lima fis sudur, obat dari semua penyakit yang ada di dalam hati, wahuda, dan sebagai petunjuk, warahmah, rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Al-Quran ada sebagai nasihat dari Allah kepada kita. Al-Quran ada sebagai obat semua penyakit yang ada di dalam hati. Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kita nggak mungkin bisa mendapatkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran kecuali membacanya, mentadaburinya, kemudian mempraktekkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sekaligus sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakallah, termasuk hal yang cara untuk mensucikan jiwa kita adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sepakat bahwasanya jiwa yang paling suci di antara manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sepakat bahwasanya jiwa yang paling lurus di antara hamba-hamba Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin jiwa kita suci, jiwa kita bersih, maka ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dan dalam semua hal mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Muhammad contoh yang terbaik bagi kamu, bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan hari akhir dan mengingat dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin jiwa itu suci, tidak mungkin jiwa itu bersih kecuali mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang ingin mensucikan jiwa dengan cara-cara di luar cara Nabi, dengan cara bersemedi, maka nggak mungkin suci. Dengan cara macam-macam yang nggak pernah diajarkan Nabi, maka nggak mungkin bersih, nggak mungkin suci, sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara mensucikan jiwa dengan sholat, dengan puasa, infak, sedekah, ibadah-ibadah yang lain, bukan cara-cara di luar aturan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sidang jamaah rahimakumullah. Yang kelima, cara untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan cara memperbanyak tentang kematian, memperbanyak mengingat akan kematian. Ketika seorang hamba dia sering-sering mengingat kematian, bahwasanya kematian itu datangnya secara spontan, secara tiba-tiba. Mungkin kemarin kita mengantarkan saudara kita yang telah meninggal dunia, mungkin besok kita yang akan diantarkan oleh saudara kita. Mengingat kematian
ada sebab untuk mensucikan jiwa seorang hamba. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzatil maut. Perbanyaklah oleh kalian kaum muslimin mengingat penghancur seluruh kenikmatan dengan datangnya kematian. Semua kenikmatan yang ada, apapun itu akan hilang, akan sirna dengan adanya kematian. Mungkin kita punya mobil, akan kita tinggalkan mobil kita. Mungkin kita punya rumah, akan kita tinggalkan rumah kita. Mungkin kita punya anak dan istri, semuanya akan kita tinggalkan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan pada kita untuk agar suci jiwa kita dengan cara memperbanyak mengingat datangnya kematian, penghancur semua kenikmatan. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kalian aku haramkan untuk ziarah kubur. Masa dekat dengan jahiliyah, selama 20 tahun kaum muslimin diharamkan ziarah kubur. Mengapa? Khawatir terjerumus kepada kesyirikan kembali, menyembah kuburan Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yahus dan sebagainya. Setelah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, tauhid kaum muslimin lurus, tauhid mereka kuat, mereka faham masalah syirik, baru dibolehkan kembali untuk ziarah kubur. Tepatnya 3 tahun sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, fazuruha, mulai sekarang silahkan kalian laki-laki untuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin yang ziarah sekarang ini, mungkin besok kita yang akan diziarahi oleh saudara kita. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, termasuk cara untuk mensucikan jiwa seorang hamba, jiwa kita ada dengan cara memilih dan mencari teman-teman yang saleh. Teman yang saleh ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seorang hamba. Sebaliknya, teman yang toleh ahli maksiat ini akan memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada seorang hamba. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayukhalid. Seseorang akan menyontoh, meniru kepada teman karib. Kalau teman karibnya pembohong, akan jadi seorang pembohong, padahal sebelumnya adalah orang yang jujur. Ketika teman karibnya seorang penipu, dia akan jadi seorang penipu walaupun awalnya orang yang jujur. Ketika teman karibnya orang yang ahli mabuk, berjudi, dia pun akan ikut mabuk ataupun berjudi walaupun awalnya dia benci dan perbuatan itu. Kata Nabi, falyandur ahadukum mayukhalil, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil teman karib. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, masalul jalisis salih wal jalisis su' kam hamilil miski wa nafihil kir. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi atau orang yang membawa minyak wangi. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk adalah seperti kita berteman dengan tukang las atau pandai besi. Berteman dengan teman yang baik, minimalnya kita mencium wangiannya. Nama baik kita terjaga. Atau mungkin kita menjadi semakin baik dengan pengaruh baiknya. Tetapi berteman dengan teman-teman yang buruk, kita akan mencium bau busuknya. Nama baik kita dipertaruhkan dengan teman-teman yang buruk itu. Masa seorang yang soleh berteman dengan orang yang semacam ini, ahli mabuk, ahli zina, ahli macam-macam. Maka nama baik kita dipertaruhkan ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Bahkan mungkin kita akan terpengaruh dengan keburukannya. Yang mungkin awal kali kita nggak senang narkoba, kita biasa senang. Yang awalnya kita nggak senang perbuatan-perbuatan yang mungkar, kita akan menjadi orang yang gila dengan perbuatan mungkar. Karena teman karib
pengaruhnya bahkan bisa melebihi pengaruh orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan baik di rumahnya, cuman teman-teman yang buruk di kampungnya atau di lingkungan sekolahnya, ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada anak tersebut. Yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, kita menjauhi dari semua sarana prasarana yang bisa menjerumuskan kita dari perbuatan maksiat. Kalau di zaman dahulu ketika anak masih kecil, untuk menghindari maksiat masuk rumah, aman sudah dari melihat sesuatu yang haram. Tetapi untuk saat ini, Masya Allah, kita di rumah, bahkan di dalam kamar sekalipun, kita bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube. Maka ketika memiliki HP, gunakan seoptimal mungkin. Jangan untuk maksiat, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagaimana mengetahui ibadah yang benar, bagaimana memahami agama dengan benar, bisa dengan menggunakan Facebook ataupun YouTube. Tapi alangkah banyaknya orang yang terseret ke dalam kemaksiatan, bahkan rusaknya mahlika rumah tangga, kebanyakan rata-rata dari HP awalnya. Kita sudah sering banyak orang yang konsultasi, gini Ustadz. Saya tanya awalnya apa? Awalnya HP. Setiap saya tanya pasti awalnya HP. Istrinya selingkuh, istrinya macam-macam, awalnya dari HP. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Ya, bisa 99%, sekian awalnya dari HP Android. Maka jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyeret kita kepada maksiat. Kalau terpaksa harus punya HP Android, gunakan untuk yang positif, yang baik, jangan untuk yang negatif. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, agar hati jiwa kita bisa suci, maka hindarkan diri kita dari sifat ujub, bangga dengan diri sendiri, terheran-heran dengan diri sendiri, ataupun dari sifat sombong ataupun angkuh. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, memberikan penjelasan kepada mereka para sahabat, wallahi laulallahu mahtadaina wa ma tasaddaqna wala sallaina. Nabi mengajarkan kepada mereka para sahabat, demi Allah, kalau bukan karena semata-mata rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kita nggak akan mungkin dapat petunjuk Allah. Kita nggak akan mungkin bisa infak sedekah, dan kita juga akan mungkin bisa menegakkan sholat 5 waktu. Artinya semua ibadah yang bisa kita lakukan semata-mata adalah pertolongan Allah. Ilmu yang Allah berikan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jauh dari sifat ujub, sehingga kita jauh dari sifat yang takabur ataupun sombong. Jemaah rahimakumullah, inilah kiat-kiat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW agar jiwa seorang hamba bisa suci, bersih, sehingga ketika menghadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan rahmatnya dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله